again ya bosku. Seperti biasa kita bakalan reading santuy. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal reading di Cangar ya. Dan sebelumnya semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran ya. Kelancaran dalam hal apapun ya, baik dalam mencari rezeki atau menjalani aktivitas di tiap harinya. Jadi Dan anyway, mohon maaf ya, ini videonya saya cut ya, karena sebelumnya sempat saya edit full dan ternyata hasilnya nggak bisa di save. Alhasil nih saya cut dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini videonya dapat kita save gitu. Ya sekarang musimnya memang lagi gak enak ya. Musim apa ya, pokoknya ini cuacanya bener-bener gak enak ya. Jadi buat temen-temen daya tahan tubuh bener-bener dijaga ya. Buat yang sehat ya dipertahankan dengan menjaga kesehatannya. Dan yang udah terlanjur sakit semoga lekas sembuh ya. Karena emang cuacanya untuk saat-saat ini emang tidaklah bahagia untuk badan ya. Emang bener-bener berpengaruh besar ya, khususnya di kawasan Indonesia gitu. Dan di sini saya udah mau memasuki arah hutan Cangar ya, dan barusan ada adik yang lagi dada-dada. Saya klakson tapi nggak tahu denger atau enggaknya. Jadi ya ini ya yang membuat saya suka main ke Cangar itu. Tapi pada kesempatan saat ini saya mau ke Pacet ya. Ke Pacet sekalian lihat kondisi di Cangar kira-kira seramai apa ya di hari Minggu. Apalagi kan ini juga udah tanggal tua gitu ya kan. Kira-kira masih tetap ramai atau nggak rame-rame amat gitu ya. Kita lihat aja nanti ya, karena untuk saat ini saya mau ke Pacet. Dan setelah pulang dari Pacet nanti saya bakal nge-record lagi. Nanti kalian bakal tahu seramai apa gitu. Dan ternyata masih ada aja ya oknum-oknum yang suka parkir di jembatan ya. Padahal itu tidaklah diperbolehkan atau dilarang. Ya kalau cuma sekedar foto-foto bentaran oke lah. Cuma kalau sampai nginep gitu sangat-sangat tidak dianjurkan ya buat teman-teman ya. Karena emang sih secara spot foto bagus di atas jembatan itu. Cuman kalau sampai nginep gitu ya itu bukan parkiran. Jadi mohon di pengertiannya gitu ya. Apalagi kalau kondisi lalu lintas cukup padat itu sangat mengganggu ya. Asli sangat mengganggu. Dan hal seperti itu buat teman-teman jangan ditiru ya, karena itu bukanlah contoh yang baik. Jadi gitu ya. Di sini udah mulai bertemu beberapa pemotor ya. Karena emang masih cukup pagi ya, sekitar jam-jam 8 mau jam 9. Makanya masih terlihat longgar gitu. Biasanya di kawasan sini nih udah mulai ada orang ya, beberapa orang di kanan kiri jalan lah, kayak barusan tadi. Udah ada beberapa orang yang udah setai ya, mulai dari foto-foto ataupun sekedar menanti teman-teman yang lain datang gitu. Dan di sini nih aslinya enak guys ya, cuman yang disayangkan ya itu tadi, jalannya penuh dengan tambalan. Asli kalau pakai ban kecil di sini udahlah ampun. Duh, penuh dengan tambalan. Dan iya sambil biar ada pembahasan ya, kan ini jalannya identik turunan, walaupun belum securam yang di bawah nanti ya. Nanti kalau sempat kita bahas lagi. Jadi khususnya buat user metik, umumnya buat ya yang lain juga ya kan. Dan ini saya bukan menggurui atau apa ya. Ini sekedar sharing aja, kita berbagi ilmu ya. Karena sebelum pakai
sepeda yang saat ini ya, VK. Saya juga sempat memakai Matic beberapa kali lewat sini ya. Waktu itu pakai Musemail. Nah, kalau bertemu jalanan turunan ada baiknya remnya tidak dipanjer ya. Dalam artian apa ya, ngeremnya itu cukup kayak mompa aja gitu, direm lepas, direm lepas, direm lepas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar lebih biar kampas rem atau cakram atau semacamnya itu biar tidak cepat panas. Karena apa? Kalau jika panas nanti bisa menyebabkan beleng. Jadi ya semua orang tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu, cuman ya ada baiknya kita mengatasi sebelum terjadinya hal tersebut dengan cara ya demikian. Dan jikalau emang kalian takut untuk mengerem dengan cara mompa, ya mungkin kalian perlu sedikit-sedikit beristirahat gitu ya kan. Taruhlah jarak-jarak 2 kilo atau 3 kilo atau lebih ya. Kalian juga tahu ya kira-kira kendaraan kalian kayak mana gitu. Ya, istirahat dulu di pinggir sambil ngademin rem ya kan. Nanti kalau dirasa udah cukup adem, lanjut perjalanan gitu. Ya karena kita nggak ada ya di perjalanan, kita mencari keselamatan ya, nggak ada yang nyari namanya malapetaka atau semacamnya. Dan caranya ya bagaimana cara kita agar tak terjadi hal tersebut ya seperti tadi gitu. Oke, kembali ke pembahasan lain. Di kawasan sini nih ya, ini di sini ada semacam plakat atau sejenisnya yang mana di situ ada notif ya. Karena di sini emang kawasannya banyak monyetnya ya, banyak monyet. Anyway bukan mas-mas tadi maksudnya. Monyet emang bener-bener monyet. Buat teman-teman siapapun kalian dan dari manapun kalian, tolong untuk agar tidak memberikan camilan atau semacamnya kepada mereka ya, karena itu sangatlah tidak dianjurkan. Kenapa begitu? Karena ya mereka kan merupakan hewan liar, dan jika kalian memberikan ya mungkin cuma sekali dua kali ya kan, cuma hal itu yang ditakutkan nanti menjadi sebuah kebiasaan ya kan, kebiasaan dari mereka, dan nanti takutnya sewaktu-waktu kalau ada dari pemotor lain atau orang lain yang melalui kawasan sini, dan jika tak mengasih makanan kepada mereka, takutnya nanti mereka jadi berbuat kasar ya atau ekstrim atau semacamnya lah ya. Nah, maka dari itu sangatlah tidak dianjurkan. Kalau buat cuma sekedar moto atau apa, silakan lah. Cuma kalau ngasih makan sekali lagi tidak dianjurkan. Barusan udah ada beberapa biker yang berangkat San Mori ya, kayaknya dari arah Pacet dan sekitarnya. Ya jadi emang jam-jam segini emang jam-jamnya yang pada berangkat ya, jam-jam pada berangkat. Jadi ya inilah yang saya cari. Dan nanti pas saya pulang dari Pacet, saya harap ya juga bakal ketemu yang lebih ramai lagi gitu. Nah, seperti ini nih, turunan kayak gini ada baiknya kalau sepeda kalian Matic remnya mompa. Dan jika manual ada baiknya menggunakan gigi rendah aja, seperti gigi 2 ataupun gigi 3 gitu. Tujuannya agar meminimalisir pengereman gitu. Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini cuacanya cukup cerah ya, secerah impianmu anjay. Ya kita apa ya, sebagai seseorang yang ingin berubah ya, ya mungkin sekilas keadaan sih gini aja sih simpelnya. Securam-curamnya masa lalumu, seburuk-buruknya masa lalumu, tapi hal itu tidak menentukan masa depanmu gitu. Simpelnya gini, semua orang punya prosesnya masing-masing.
dan semua itu juga kembali pada dirinya masing-masing gitu. Ibarat kata gini, saya menuju kota A, dan kok saya sih, ntar, saya cari gambaran lagi. Misalnya si A mau menuju ke kota D dan si B mau menuju kota D juga. Dua orang ini tujuannya sama, cuman mereka jalurnya bisa aja beda. Maksudnya gimana? Ketika si A dia orangnya lempeng ya, jadi dia A, B, C, D gitu. Berbeda dengan yang si B, dia justru memulai dari yang Z sampai ke D. Jadi ya begitulah. Perjalanan orang itu berbeda-beda dan semua ada plus minusnya pada diri mereka masing-masing. Dalam artian gimana? Semakin banyak step by step yang dilalui, maka akan semakin terbentuklah apa ya, ibaratnya mental mereka akan semakin terbentuk dan akan semakin kuat gitu. Jadi begitu ya buat teman-teman ya. Sejelek-jeleknya posisi kalian saat ini atau ya ibaratnya gini, kalian dan teman-teman kalian udah pada sarjana, udah pada jadi dosen dan sebagainya, sedangkan kalian masih gini-gini aja. Kalian jangan minder. Kalian selama kalian ada tekad, selama kalian ada keinginan untuk berubah ya kan. Dengan catatan ya itu tadi, kalian ada tekad dan keinginan untuk berubah ya. Berubah untuk jadi baik dan semakin baik. Dan semua itu dilalui secara bertahap ya. Tidak ada yang namanya secara instan, itu tidak ada. Karena apa? Sesuatu yang dilalui secara instan itu tidaklah bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu. Berbeda dengan sesuatu yang instan, ya cuma seketika aja gitu. So nikmati prosesnya, nikmati alurnya, nikmati jalanan cobaannya ya. Semua itu ada titik terang dan titik gelap, tapi semua itu akan terlalui begitu saja gitu. So kuncinya ya saling support, dan hal yang sangat menentukan di dalam hal kemajuan dirimu ya, dalam hal kemajuan dirimu atau kesuksesanmu untuk di masa depan itu adalah support dari orang-orang terdekat gitu, khususnya dari keluarga ya. Itu benar-benar support yang tak bisa diabaikan ya. Bahkan support berupa doa itu sangatlah berpengaruh untukmu untuk kedepannya gitu. Nah, mulai kawasan sini ya, nanti agak ke depan dikit ya, kita bahas yang topik pertama tadi. Maaf tadi kita sempat nyelimur sampai ke pembahasan tentang masa depan ya, padahal saya sendiri juga sedang berproses ini ya. Saya sendiri emang benar-benar masih nol hidup saya. Cuman ya kita semua perlu berhak untuk berproses dan untuk menjadi baik dan semakin baik. Jadi di kawasan sini emang bener-bener rawan ya. Rawan longsor sih. Rawan gak kuat nanjak ataupun rawan blong. Seperti barusan tadi yang di kanan jalan ada mas-mas pakai metik, dia gak kuat nanjak. Cuman karena ada temennya jadi saya labas saja. Jadi ya begitu ya. Emang kawasannya cukup curam. Aslinya gak curam-curam amat, cuman karena jarak tanjakannya itu yang terlalu jauh, jadi kesannya jadi curam gitu. Kalau curam kan identik langsung dedek gitu ya. Cuman kalau ini enggak dedek, tapi jaraknya yang cukup jauh gitu. Apa ya istilah Indonesianya apa ya? Pokoknya ya gini lah ya. Dia tuh sekalinya turun terus, nanti sekalinya naik terus gitu. Dan hal itu sangat-sangat berbahaya ya buat beberapa jenis sepeda ya, khususnya jenis sepeda metik ya, dikarenakan mereka tidak ada transisi atau transmisi gigi manual. Berbeda dengan gigi manual, itu bisa diturunkan ke gigi rendah, jadi agak membantu pengereman gitu. Dan di sini asli pemandangannya waduh very very high ya, benar-benar bagus ya kalau kalian lihat secara langsung, asli
Mungkin kalian bakalan berhenti sejenak kalau ngeliat keadaan kayak ini. Dan saya di sini lanjut saja karena saya juga menyadari karena ini rute jalan turun. Nah, jadi saya lanjut aja ya sambil menikmati perjalanan gitu. Nah, kayak gini berhenti. Ada baiknya kalian berhenti kayak yang barusan ya kalau emang sekiranya pengiriman kalian udah panas atau semacamnya. Karena di bawah ini bakal ada yang lebih curam lagi gitu. Nah, di sini juga ada beberapa orang yang berjualan ya, karena emang di sini juga titik orang beristirahat gitu ya, mendinginkan sepeda plus pengiriman juga gitu. Karena mesin itu kadang kalau buat nanjak itu kadang juga panas dia guys ya, jadi juga perlu sedikit istirahat gitu. Nah, di sini udah mulai. Nah, di sini nih ya, di bawah ini ya, habis ini nanti di Kelaan itu ya banyak sekali yang terjadi blong. Bahkan ada beberapa korban yang sampai meninggal gitu. Ya mudah-mudahan buat mereka ya, buat korban yang sampai meninggal di titik barusan, mudah-mudahan mereka diberi husnul khotimah dan diberi amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Oke, lanjut ke pembahasan. Naknya bahas apa ya kita ya? Bahas remblong udah, udah apa lagi ya? Ntar nggak ada bawaan guys, cuma ada gantungannya. Kita bawa apa ya? Bahas apa ya? Oke, mungkin karena belum ada yang mau saya bahas ya. Tapi ini kayaknya udah mendekati tujuan saya, jadi kalau mau dengerin musik kayaknya nanggung juga gitu. Mending kita ngoceh-ngoceh nggak jelas aja ya. Nah, barusan udah mulai ada beberapa biker lagi ya. Mereka berangkat ke Cangar. Nampaknya mereka rombongan dari kawasan Pacet dan sekitarnya juga ya. Begitulah yang saya suka ya. Kalau Sunmore itu ketemu banyak pemotor itu, apalagi ketemu sepeda-sepeda firing ya kan. Ya walaupun saya nyadar ya, saya naiknya bebek, tapi kalau saya lihat firing atau semacamnya itu kayak rasanya itu seneng aja gitu. Asli rasanya seneng aja. Dan di sini saya hampir mencapai titik yang akan saya tuju ya. Karena saya kesini emang mau ngopi ya, ngopi di tempat langganan ya kan. Nice, anjay. Jalan-jalan di pagi hari untuk datang ke tempat langganan ini ya kan. Jangan lupa sambil ngopi dan juga pakai wifi. Kok gak nyambung sih, udahlah. Nah ini nih, di sini ada pelajaran lagi nih. Nah, jadi di sini saya sempat mendekat ya, niatnya mau nyalip, tapi ternyata emang kawasannya atau spotnya kurang baik, kurang enak, kurang baik sih. Jadi saya memutuskan untuk jaga jarak. Makanya di sini markanya pun nggak putus ya. Di sana tadi sempat ada marka putus, cuman karena dari arah berlawanan ada pemotor, saya ragu kalau mau nyalip. Alhasil saya memilih untuk standby di belakang. Dan buat teman-teman, kalau di posisi ini ada baiknya teman-teman jaga jarak ya. Dan kalau saya sendiri menganjurkan ambil di bagian kanan begini ya. Walaupun teman-teman gak mau nyalip, cuma gak apa-apa stay di bagian kanan. Dengan alasan kenapa? Kalau sewaktu-waktu truk ngerem mendadak ataupun gak kuat ya kan, jadi kita bisa langsung ambil ke marka lawan gitu. Dengan keadaan yang darurat, hal itu tidaklah dipermasalahkan. Kalau umpama teman-teman tadi diambil di sebelah kiri, sedangkan tiba-tiba mobilnya ngerem mendadak ataupun mundur, maka di situ nanti teman-teman akan kesulitan untuk menghindarinya gitu. Dan hal itu sangat-sangat tidaklah diinginkan. So stay safe on the road ya bosku ya. Nah ini nih beneran Pacet yang saya tuju ya.
Dan di depan kelihatannya udah ada beberapa FG dan anak-anak San Merian yang standby ya. Ya begitulah ya. Di sini emang kawasannya banyak. Ada yang ke Trawas, ada yang mau muter ke Canggar juga ada. Oke, videonya kita lanjut setelah saya ngopi dan makan ya. Oke. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Sudah selesai ngopi dan makan dan alhamdulillah udah kenyang ya. Alhamdulillah. Jadi jalan-jalan pun juga butuh asupan tenaga ya. Biar kenyang dan nanti di perjalanan pun nyaman gitu. Dan barusan tadi sambil ngopi, sambil nyebat ya kan, anjay, nyebat gak tuh. Saya nyimak udah ada beberapa rombongan dari berlaluan ya, anjay, bahkan ada yang ke arah Trawas. Very ramai sih tadi. Dan ini juga di depan udah ada beberapa rombongan ya. Rombongan ya nggak tahu sih mau ke Canggar gaknya, cuma yang setidaknya kita searah itu. Nah ini nih yang saya suka ya, jadi sepeda motor beriring-iringan gitu. Dan saya sukanya di sini nih anak-anaknya rapi mainnya ya, nggak toksik ya, dalam artian ya mereka oke lah, mereka berentet-rentet ya kan, cuman mereka nggak sampai ambil marka lawan gitu. Dan di sini mereka pun kalau saling salib itu pun juga ya nyantai gitu, nggak kecot gitu. Nah kayak gini nih saya suka banget asli. Vape-nya itu enak. Ya ginilah enaknya jadi anak motor ya. Sepeda bareng-bareng dengan tujuan yang sama gitu. Andaikan ya suatu saat saya bisa punya kuda besi yang lebih memadai dan bisa ikut sebuah komunitas, itu sungguh kebahagiaan yang very instan ya. Ya walaupun kalau kita emang udah ikut komunitas itu kita terikat ya bosku ya. Terikat dalam artian sewaktu-waktu ada ketum ya, ibaratnya ketum ngajak kumpul ya kita sebisa mungkin ikut kumpul, ketum ngajak touring kita ya ikut touring ya, itulah. Dan namanya komunitas pasti ada dana kayak buat bansos, dana buat macam-macam gitu juga ada ya. Seperti itulah ya kehidupan komunitas. Jangan ikut komunitas cuma sekedar ikut ikut nama aja ya, nyari nama aja, jangan ya. Komunitas itu sebuah kelompok yang mana kita di situ solid ya, kita saling mengerti dan kita saling membantu dan juga saling menyupport ya, menyupport untuk bagaimana komunitas tersebut bisa menjadi baik dan semakin baik dan namanya juga menjadi besar gitu. Kayak syukur-syukur bisa besar kayak komunitas-komunitas yang kayak sekarang ya, ibaratnya kayak komunitas apa ya, RNB atau semacamnya itu. Asli itu aduh, saya suka sih dan mereka ya, mereka solid dan satu sama lain mereka ibaratnya nggak ada yang apa ya, pansos itu nggak ada. Nah, ini udah arah pulang dan ini bertepatan jam 10 kurang atau jam 10 lebih ya. Saya emang agak tujuannya nanti biar ketemu lebih banyak orang di Canggar ya, harapannya gitu, cuma agak tahu lagi ya. Kembali yang awal tadi ya, kata saya karena pada kesempatan kali ini nih tanggal tua ya, jadi ya jiwa jalan-jalannya meronta-ronta ya kan, cuma dompetnya ngajak rebahan aja gitu. Ya tanggal tua ya seperti itulah ya, apalagi kalau apa-apa cari sendiri ya. Ya kita harus mulai bisa memanage ya kan, mulai bisa memanage keuangan kita. Memanage kebutuhan kita ya kan, gimana caranya biar tidak minus gitu. Syukur-syukur bisa plus gitu. Dan alhamdulillah lagi kalau bisa kirim ke orang rumah. Ya begitulah kehidupan anak perantau. Ya walaupun kalau dikatakan merantau sih saya nggak seberapa jauh ya dari rumah. Cuma jarang pulang aja.
Anyway, mohon maaf ya kalau di rekaman kali ini suara saya agak bindeng atau apa istilahnya ya, karena saya emang kurang enak badan. So, saya mohon maklum ya kepada teman-teman. Dan ini emang kayaknya mulai rame ya para anak Sanmorian berangkat ya kan. Jadi alhamdulillah ini kayaknya pas saya ini. Pas ini ambil jam pulangnya pas. Dan apa ya? Hmm, dan mudah-mudahan nanti di Cangarnya ya, di Cangarnya. Mudah-mudahan nanti di sana very very rame ya. Karena dengan kalau rame nanti teman-teman juga agak kecewa gitu. Saya pun juga agak kecewa. Walaupun secara senengnya sih aslinya saya cukup jalan-jalan aja, rame nggak rame itu udah seneng kalau saya ya. Karena saya emang bener-bener cuma seneng di readingnya aja. Ya, semua orang kesenangannya beda-beda. Bahkan pada kesempatan San Mori kali ini itu apa ya? Mereka pun juga beda-beda tujuannya ya. Ada yang sekedar reading santuy ya kan, kayak saya gini ya kan. Ada juga yang speeding juga ada ya. Ya speeding oke lah ya buat teman-temannya, speeding oke lah ya. Cuma ya dia lihat keadaan juga gitu. Karena ya gimana ya, ibaratnya kalau gini, sepeda-sepeda kayak yang sport ya 250 cc ke atas gitu, aslinya bukannya mereka kecot atau apa enggak kalau itu ya, karena emang kalau sepeda nggak gitu kok naik motor di jalanan kayak gini di kecepatan 40 atau ke bawah itu, mereka mesinnya berdampak cepat overheat. Makanya mereka rata-rata minim rata-rata berkecepatan 60 ya, tujuannya seperti itu ya, menghindari overheat. Jadi jangan salah paham ya buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi sepeda motor sport yang berbasis cc besar ya, hal itu sudah wajar dikarenakan ya seperti itu. Satu, dampaknya ke mesin mereka kurang bagus, dan yang kedua nanti resiko overheat gitu. Makanya sesekali dari mereka wajar kalau mereka gaspol, dan astagfirullah di sini ada yang trouble ya. Oil coolernya berceceran, dan di sini saya memutuskan untuk lanjut perjalanan karena udah banyak yang nolong gitu. Karena udah banyak yang nolong dan saya sendiri juga ngelihat spion di belakang ada beberapa pemotor ya. Saya nggak mau ganggu perjalanan mereka. Jadi ya mudah-mudahan sepedanya mas-masnya tadi lekas membaik gitu. Oke, kembali ke topik ya. Jadi gitu ya, sepeda yang cc besar itu emang gitu. Kalau kecepatan rendah ya 40 ke bawah itu mereka nanti beresiko overheat gitu guys. So mohon maklum ya kalau mereka ada kalanya ngegas gitu, bukan berarti mereka kecot atau semacamnya, enggak. Cuman emang ya namanya sepeda sport ya, nggak bisa disamain dengan nggak bisa disamain dengan sepeda bebek ataupun metik atau semacamnya gitu. Kecuali yang masih cc 150-an ya masih oke lah, kalau kecepatan 40 masih nggak terlalu berpengaruh ke mesin gitu. Dan nampaknya mulai rame ya bosku ya. Nampaknya mulai rame. Dan inilah dia suasana Samori sebenarnya ya. Walaupun sampai saat ini ya saya belum menemukan momen terpecahnya San Mori di kawasan sini ataupun di Canggarnya nanti. Itu nggak ada yang nemuin sepecah waktu tahun kemarin ya, waktu tanggal 17 Agustus bertepatan pada hari Minggu. Itu bener-bener ramai asli, nggak ada obeng, kunci L semua guys. Asli bener-bener ramai ya. Saya waktu itu aja sampai, waduh, waktu itu saya masih make si Mio ya. Waktu itu saya pakai si Mio sampai saya rasa-rasanya nervous loh. Aduh, sampai nervous naik sepeda motor itu.
karena saking ramenya ya, dan rata-rata Moge, Matic yang bagus gitu, dan saya Mio. Nah, barusan juga ada mas-mas ya kan, ramai. Saya sedikit menyapa tadi. Ya begitulah ya, cukup ramai ya, alhamdulillah lah kalau ramai. Jadi tidak mengecewakan gitu. Nah, di sini kawasannya udah mulai masuk hutan lagi ya kan, hutan Cangar. Ya mana di kawasan sini ada beberapa titik ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu ya. Ada beberapa titik yang benar-benar bagus buat foto. Bahkan ada yang dipakai buat foto wedding pun juga bagus di kawasan. Cuma yang di depan nanti kayaknya ya, yang ada pepohonan besarnya gitu. Jadi spotnya emang benar-benar bagus bosku ya. Dalam artian bagus gimana ya? Karena bagusnya itu alam alam banget gitu. Bahkan pohonnya udah terlihat dari ukurannya itu udah benar-benar tua gitu. Nah, di sini saya tetap stay di paling belakang ya. Karena ya asik aja gitu. Ntar kalau udah mencapai titik foto yang saya maksudkan nanti saya bilangin guys ya. Kali ini masih belum mencapai titik spot foto ya. Jadi stay tune aja ya. Dan enaknya kita bahas apa lagi ya ini ya. Aduh, apalagi ini yang kita Paido ini. Ya sebagai motovlog Paido sana sini ya, mohon maklum ya bosku ya. Karena Maido atau Sawang Sinawang itu lebih enak daripada yang melakukan gitu anjay. Ya seperti kehidupan ini ya. Orang yang lihat itu paling lihatnya kita, enak ya gitu. Si A itu enak kali ya hidupnya ya gitu. Padahal yang ngejalanin itu nyampe minta ampun dia. Dan di sini biasanya ruame ya. Dan ternyata pada kesempatan kali ini sepi. Ya jadi emang bener sih. Ini juga udah tanggal tua. Biasanya di sana tadi di belokan itu ada banyak motor yang berjajaran gitu. Jadi di mana ya spot foto itu ya? Masa udah kelewat ya? Ntar. Oh belum, kayaknya belum kelewat. Oke, sambil menikmati perjalanan ya. Nanti kalau udah sampai spot foto kita bahas kembali. Oke, ada baiknya sambil dengerin musik aja kali ya. Oke, musik.
Oke, jadi kembali ke pembahasan yang tadi ya. Di kawasan sini udah memasuki kawasan spot foto ya, mulai dari pas nanjak tadi. Karena di kanan kiri pepohonnya seimbang ya. Mulai dari peletakan dan sebagainya itu hampir rata, jadi cocok kalau buat tempat foto-foto. Dan di sini pun udah ada beberapa rider ataupun pengunjung yang berhenti guna untuk foto-foto. Dan di depan sana masih ada lagi spot yang lebih bagus ya. Karena di situ ada kayak di mana ya ntar. Pokoknya yang spotnya ada pohonnya besar itu. Ini nih di depan ini. Nah, di sini. Buat foto asli very very good. Bagus banget gitu. Jadi ya seperti inilah ya. Kadang saya kalau lihat keadaan kayak gini jadi kepingin gitu. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti ya kan saya bisa jalan-jalan ke yang dekat dulu, mungkin kayak ke Bromo gitu. Atau kalau nggak gitu syukur-syukur bisa ke kawasan Tawangmangu atau bahkan ke Ciwidey. Ya cuma ini tuh cuma impian ya, soal bisa enggaknya ya wallahu alam. Dan saya pun juga tahu diri dan keadaan masih kayak gini ya kan. Ya mudah-mudahan next time lah ya bisa ya jalan-jalan ke sana. Karena saya emang bener-bener suka sih jalanan yang berbasis alam gitu. Kayak di sini nih contohnya ya. Jadi feel-nya itu bener-bener dapet gitu. Feel-nya itu bener-bener dapet. Dan kalau perkotaan sih saya sendiri juga belum pernah ke kota, jadi nggak tahu ya. Kadang juga pengen nyoba ngevlog di jalanan kota. Cuman kalau di jalanan kota itu ya, kalau saya kan pernah mempelajari di kawasan Surabaya, itu aja masih bagian pinggir sini ya. Masih bagian pinggir mepet Sidoarjo ya, mepet Sidoarjo, kawasannya daerah Wonokromo ya, di situ. Itu aja kalau ada salah beloknya, kita harus putar baliknya jauh banget gitu. Karena jalanannya rata-rata satu arah gitu. Jadi ya itu yang membuat saya masih belum berapa ada keinginan ya untuk konten di kawasan kota gitu. Nah, di sini kita udah hampir mendekati jembatan kembar ya. Habis tanjakan ini nanti kita sampai jembatan kembar. Dan mas-mas ini kayaknya dia telat ngoper giginya, jadi kayak ngoyo gitu mesin sepedanya. Kasihan sih. Dan saya sengaja giring di belakang karena nggak enak aja gitu kalau mau nyalip nyelonong. Ya kadang begitu ya. Kalau kita belum beradaptasi dengan sepeda motor kita, bahkan kalau udah beradaptasi atau mungkin pikiran kemana-mana ya gitu, jadinya nggak fokus guys ya. Di sini akhirnya saya memutuskan untuk nyalip gitu. Saya juga ngelakson ya sebagai tanda apa ya. Dan di sini nampaknya mulai ada salipan lagi ya beberapa baker ya. San Mori kali ini cukup ramai ya, walaupun gak ramai-ramai amat gitu. Ya lumayan lah buat ngisi-ngisi kekosongan di jalan gitu. Karena kalau selain hari Minggu ya, maksudnya selain hari-hari weekend, di kawasan sini emang bener-bener sepi ya. Asli bener-bener sepi. Sangat jarang orang berlalu lalang di kawasan sini. Dan buat kalian yang mau mandi air hangat bisa belok ke kiri ya. Belok ke kiri ya, disitulah tempat mandi air hangat dan sebagainya gitu. Bahkan di situ juga ada kafenya. Dan di sini kan ini ada tanjakan cukup menukik ya, buat pembelajaran aja ya buat teman-teman. Kalau ketika keadaan gini lebih baik dari bawah kita sudah oper gigi rendah, karena di depan biar nggak terjadi kayak yang gini ya. Jadi di sini nggak bisa kesut secara detail ya. Ada mas-mas cerep ya, dia kayaknya kagok gitu, jadi nggak kuat. Hal itu dikarenakan mungkin dia nggak ancang-ancang dari bawah gitu. So diambil pembelajarannya aja ya bosku ya. Karena tanpa kejadian seperti itu kita juga nggak bisa belajar gitu. Dengan kejadian seperti itu maka kita bisa mengaca dan berarti kedepannya jangan kayak gitu gitu.
karena emang tanjakannya cukup menukik dan berbelok habis itu ya. Jadi kalau belum terbiasa ataupun kagok, maka akan terjadi yang kayak tadi. Dan saya tidak berhenti dikarenakan juga udah banyak yang nolong ya, teman-temannya kayaknya. Dan di selain itu juga di belakang saya juga ada beberapa rider. Alhasil saya mutusin untuk melanjutkan perjalanan gitu. Dan barusan kalau kalian ambil kiri, itu adalah jalan setapak ya, jalan setapak menuju Cafe Noia, kafe yang sempat viral beberapa tahun lalu ya, dengan spot pemandangan pertanian. Cuman emang sih vibe-nya dapat sih kalau ngopi di situ ya, apalagi kalau pas lagi berkabut. Aduh, enak kayak pun pokoknya dah asli. Dan di sini di kanan kiri juga ada, barusan ada beberapa ya, paling nungguin temannya. Dan ya seperti inilah ya, suasana San Mori ini sudah memasuki kawasan yang ramai. Dan benar saja ya, di sini ramai ya pikopiannya ya. Pikopiannya cukup ramai dan mantap dah pokoknya nih. Lumayan ramai, nggak mengecewakan ya. Perjalanan ini nggak mengecewakan anjay. Dan buat teman-teman yang suka foto-foto, di depan sini emang cocok sih spotnya. Ya di depan sini. Nih ada mbak-mbak barusan lagi pose-pose dia. Jadi tempat ini emang kawasan yang cocok ya buat para selebgram khususnya ya. Kalau TikToker sih nggak seberapa. Cuman kalau kena para selebgram di sini emang bener-bener pas ya. Foto-foto itu emang pas banget gitu. Dan buat teman-teman yang mau ke Puncak Brakseng ya, kayak konten saya yang sebelumnya ya. Cuma kan konten saya nge-review di Puncak Braksengnya ada apa aja gitu. Dan kalau jalannya ya ini di sini nih, nanti kalian belok ke kiri masuk Gapura itu, terus naik ke atas nanti kalian bisa mencapai Puncak Brakseng. Dan di kiri jalan ini adalah rest area ya, yang mana semacam rest area, karena juga ada fasilitas musola, tempat makan dan sebagainya. Di situ tadi udah cukup ramai ya, bahkan ada yang parkir sampai keluar gitu. Dan di depan ini jangan ditiru ya bosku ya. Jadi mas-mas ini ternyata dia lagi ngiting ceweknya, dan saya di sini hampir nyeruduk ya, hampir nyeruduk. Jadi hal seperti itu tidaklah baik ya guys ya. Kalau emang ada yang mau di talking atau ada yang mau dibicarakan, ada baiknya teman-teman berhenti di pinggir jalan dulu ya. Ya sebentaran lah, 5 menit ya kan, daripada bicara di jalan gitu. Nanti juga berbahaya buat pengendara yang lain gitu. Ya kalau ketemu pengendara yang slow santuy ya oke. Kalau ketemu pengendara yang beda lagi karakternya, mungkin bisa dimarahin oleh mas-masnya tadi ya. Karena bagaimanapun itu sebuah kesalahan ya, karena dia kiting-kitingan berbicara di tengah jalan gitu. Ada baiknya mungkin minggir sebentar. Dan di sini ada FJ guys, dan saya berpose yang nggak tahu dipoto enggaknya. Yang penting saya berpose. Karena apa? Karena dengan kita ngerespon para FG, para videographer ataupun fotografer ya, itu rasanya di mereka itu benar-benar enak ya. Karena sebelumnya saya sempat buat konten ya. Kalau kalian nyimak video saya ada ngupload konten tentang videographer ya di jalanan ya. Dan beberapa dari mereka ada yang merespon, dan itu benar-benar membuat saya senang ya. Bahkan cuma sekedar mengacungkan jempol ataupun melambaikan tangan, itu sebuah rasa senangnya tuh kayak aduh, pokoknya nggak bisa diungkapkan guys ya. Rasa senangnya nggak bisa diungkapkan, kayak cinta anjay, kok jadi kecinta gitu. Kayak cinta ya bisa dirasakan tapi nggak bisa diungkapkan anjay. Adek, cinta tak semudah itu adek anjay. Kata-kata yang lagi viral di TikTok ya bosku ya. Ya emang bener sih. Cinta itu emang tidak seindah yang kalian bayangkan ya. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Jadi cintailah pasanganmu secara sederhana aja gitu. Karena apa? Jika terlalu berlebihan, takut, apalagi kalau cuma sekedar pacaran ya, takutnya nanti dianya cuma coba-coba dan kita serius.
Dan kalau ada putusnya di tengah jalan, yang sakit juga kita sendiri gitu. So love yourself ya guys ya. Terkecuali kalau kalian emang sudah dalam ikatan pernikahan, ya udah dipol-polin udah cintanya, karena emang kalian sudah terikat dalam sebuah ikatan suci ya, ikatan suci yakni ikatan pernikahan gitu. Berbeda kalau kalian belum punya ikatan sama sekali, jadi ya enjoy aja ya, yang sedang-sedang saja gitu. Karena yang ditakutkan ya gitu, kita juga nggak tahu ya isi hati orang seperti apa. Takutnya dia cuma sekedar seleksi dan ternyata di ujung-ujung kita gagal masuk kategori dia. Dan kalau kita terlalu menanamkan cinta di situ, maka kita akan kecewa berat. Dan di sini nih yang sangat tidak dianjurkan ya. Karena ada berbagai macam sikap dan atau menyikapi hal kejadian seperti itu ya. Maka kalau kita menemui teman kita yang sedang down dikarenakan percintaan atau semacamnya, ada baiknya kalian temenin ya, kalian ajak bicara, bahkan bila perlu kalian hibur, atau jika dia bercerita ya didengerin. Karena apa? Karena dengan begitu rasa kesepian, rasa kecewa yang dia rasakan itu perlahan tapi pasti akan mulai menghilang gitu. So jadilah teman yang bagus ya. Maksudnya teman yang baik gitu. Jadi jangan cuma sekedar jadi teman ketika enak aja gitu. Ketika teman susah pun kalian harus tetap stay di sampingnya ya. Memberi support, dukungan, baik itu cuma sekedar merupakan gojlokan istilah Jawanya ya. Atau apa, pokoknya buatlah temanmu bahagia gitu. Karena apa? Ketika dia nggak ada yang menyupport, nggak ada yang memberi dia apa ya, pokoknya tidak ada yang mendukung dia, maka dia akan down gitu, dan itu sangat berbahaya. Oke, kembali ke pembahasan. Kok jadi ngelimur ke percintaan gitu ya kan. Mohon maaf ya guys ya. Mohon maaf. Di sini udah mulai padat ya bosku ya. Di sini udah mulai padat. Udah mulai ada beberapa rider berderetan gitu. Jadi ini asli enak banget nih kayak gini nih. Yang saya suka kayak gini nih ya. Mudah-mudahan nanti di depan bisa lebih ramai lagi ya. Di depan biasanya ada yang titik yang lebih ramai lagi, dan mudah-mudahan lebih ramai lagi. Nah, jadi ini kawasan kaki langit atau apa ya? Sumber Berantas lah kurang lebih ya. Dan disinilah kawasan para anak San Morian ya, di daerah Cangar, kawasan Cangar ya. Emang bener-bener rame sih di kawasan yang depan ini nanti ya, khususnya di wilayah Bakso Urat. Nah, di wilayah Bakso Urat. Seperti apa keramaiannya, tetap stay tune aja ya bosku ya. And then mohon maaf ya kalau di vlog kali ini saya bahasnya ngalor ngidul ya. Ya karena saya emang di sini berusaha untuk mengurangi peletakan musik ya. Saya akan berusaha lebih membanyakkan pembicaraan daripada musikan gitu, sambil melatih kosakata agar lebih banyak dan lebih baik gitu. Nah bener guys, ternyata di sini mulai rame anjay. Asli. Ini nih yang saya suka nih. Mulai rame ya kan. Tuh di kanan jalan tuh. Nah saya di kanan jalan itu tadi, saya ambil spot videografernya gitu. Ternyata rame ya bosku ya, alhamdulillah. Ya walaupun gak rame-rame amat, cuma ya cukup ramai lah ya. Di tanggal tua ya kan, ternyata masih ada yang nekat anjay. Masih ada yang nekat nyerang Cangar gitu. Nah, bahkan di kanan kiri ada beberapa FG ya. Dengan berbagai macam tingkah totalitas mereka untuk mendapatkan sebuah jepretan yang very very high ya. Ya begitulah ya. Apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian senangi, apalagi kalau itu jadi sebuah profesi, maka lakukanlah secara totalitas gitu. Karena apa? Dengan kalian melakukan secara totalitas, maka hasilnya pun tanpa batas gitu, anjay. Quotes enggak tuh? Nah, di sini nih langganan para ngabel. Bahkan saya sendiri kadang bakso juga di situ. Karena emang selain tempatnya yang enak dan pemandangannya yang juga enak, jadi ya cocok lah pokoknya lah, asli cocok.
di sini nih. Ramai bosku, anjay. Di beberapa dekade kemarin di sini sempat banjir ya, karena curah hujan yang cukup deras. Itu astagfirullah. Aduh, sampai ada yang selonjoran bosku, ya Allah, selonjoran di tanah nggak tuh? Asli totalitas banget. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya bang ya. Saya salut sama lu bang. Lu bener-bener totalitas nyari spotnya ya. Soal saya kepotong enggaknya ya itu bodo amat dah. Cuma saya suka dengan ketotalitasanmu bang, asli. Sampai selonjoran di jalan bosku, udah ngelupain harga diri dia. Dia yang penting hasilnya sesuai itu anjay. Kayaknya dia konten kreator FG di TikTok ya. Jadi sekarang emang banyak ya di TikTok itu ya para FG ya. Dia buat video shoot ya. Nanti di situ juga ada dari para followernya ada yang request itu, bang R bang gitu, bang fiction bang gitu. Nanti dia akan melampirkan foto-foto yang dia jepret barusan gitu. Cuma kalau kayak saya ya mau request ya tahu diri ya, karena udah emang gak zamannya sepeda bebek gitu. Cuman saya di sini cuma sekedar berusaha menghibur teman-teman ya, menghibur para subscriber ataupun para teman-teman dari manapun kalian ya, yang sengaja ataupun gak sengaja mengklik video ini ya. Saya berusaha menghibur dengan menyajikan pemandangan jalan-jalan gitu. Ya walaupun jalan-jalannya masih di kawasan Batu aja ya, tapi ya beginilah ya, saya berusaha menyajikan sesuatu yang bisa mengisi waktu luang teman-teman gitu, anjay. Dan di depan sini dari tadi ternyata nggak ada yang nyalip, itu ada iring-iringan bosku ya. Iring-iringan mbak-mbak Alfa dan mas Alfa. Kalau nggak Alfa Indomaret sih. Cuma pokoknya seragam kerja lah itu. Tuh kelihatan di depan tuh ya. Mereka iring-iringan pakai sepeda metik gitu. Kayaknya juga konten kreator sih mereka ini. Asli kayaknya konten kreator sih mereka ini. Dan di sini saya mulai nyalip ya, dikarenakan di sini udah mulai mendung. Dan saya takutnya nanti belum sampai rumah saya kehujanan gitu. Jadi mohon maaf ya, bukan bermaksud apa-apa ya. Jadi saya di sini menyalip. Nah itu mas-masnya pun yang pakai seragam ya, seragam Alfa Indo ngazan. Saya nyalip. Oke. Dan di bawah sini nih, ternyata ya udah ramai juga bosku ya. Tuh udah ramai, bahkan ada FG-nya gitu anjay. Sungguh di luar dugaan. Tapi emang di situ biasanya cukup ramai ya, cukup ramai. Dan ini tadinya saya pikir bakalan sepi dan ternyata ramai bosku. Nah di kanan ini adalah penjual stroberi yang very ya, very beautiful anjay. Jadi kalau kalian mau beli stroberi sabilah beli di sini. Cuman kalau saya biasanya belinya di bapak-bapak ya. Ya sesekali kadang pernah sih ingin nyoba beli di mbaknya itu ya. Cuman kadang gimana gitu. Oke, jadi di kawasan sini udah mulai jarang kita temui sepeda ya. Jadi ya mungkin ini hampir menjelang detik-detik terakhir ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat para teman-teman, buat para subscriber khususnya yang udah stay sampai detik ini ya kan. Sampai detik-detik terakhir gitu ya kan. Selain itu saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun cara berkendara saya yang kurang berkenan di hati saudara secara pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan mungkin cukup sampai di sini ya pembahasannya, karena di sini juga udah jalanannya sepi ya kan. So terima kasih dan see you next video ya. Dan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya bosku ya. Selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas di tiap harinya gitu. So terima kasih dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.